dikala saya dan teman-teman saya ini membacakan satu doa, itu sudah dapat masing-masing 3. Tiba-tiba itu dengan secara spontan si lampu ini mati. Ini amalan ini apa hanya untuk pemilihan seperti ini atau bisa digunakan untuk yang lain, Ki Bayan? Nah, pada waktu bacaan menjelang ke-7, di situ baru terdengar lagi suara benturan yang cukup keras dari atas plafon ini ya. Bah! Sampai semua terdiam bahwa apa yang didukung kita bersama teman-teman ini dalam penghitungan suara ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Ya, di sini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada Sobat MM semua bahwa Malam Mencekam itu upload setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di video kali ini Sobat MM, kita akan menghubungi langsung Mang Ei yang sudah bersama narasumber, yaitu Ki Bayan. Ki Bayan di sini akan menceritakan pada saat Ki Bayan memberikan dukungan kepada salah satu calon kuwu atau kepala desa. Dan akhirnya apa yang terjadi antara Ki Bayan dengan dukun tersebut, itu terjadilah yang disebut dengan perang goib. Wah, ini menarik sekali ceritanya. Seperti apa, langsung kita ke Mang Ei. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kita berjumpa dengan saya Mang Ei dan tim yang kali ini kembali berada di kota Cirebon. Baik, sudah hadir di depan saya, tentunya Anda sudah tahu semua, Ki Bayan, seorang yang mempunyai banyak cerita mistis. Hari ini Ki Bayan akan bercerita kembali kepada kita tentang petualangan beliau pada waktu ketika beliau mendukung pelaksanaan pemilihan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon. iya. Ini mungkin Anda bertanya-tanya, kok Ki Bayan ikut-ikut mendukung, ngapain gitu ya. Nah, ini ada cerita unik di sini. Nanti beliau akan bercerita tentang benturannya seorang spiritual dengan spiritual yang lainnya di dalam mendukung kepala desa ini. Oh ya, sobat, sebelum Anda menyaksikan video ini, saya memberitahukan kepada Anda bahwa Ki Bayan ada tampil bersama Abah Jampang dan Kang Idot di channel Melihat Malam. Kalau Anda ingin mengetahui ketiga orang tersebut ceritanya bagaimana, silahkan kunjungi channel yang lainnya, channel kami yang lainnya, Melihat Malam. Kami tunggu di sana ya. Baik, kita langsung ke Ki Bayan malam ini. Assalamualaikum Ki Bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Cirebon tiap sore hujan terus nih Ki Bayan. Ya, hampir setiap sore ini di Cirebon selalu hujan. Selalu, Alhamdulillah di malam hari ini terang cuacanya. Kalau sudah masuk asar pasti hujan. Pasti hujan. Oke Ki Bayan, ini cerita yang menarik nih. Kali ini tentang pemilihan kuwu. Keterlibatan apa Ki Bayan di pemilihan kuwu ini? Ini adalah salah satu pengalaman pertama saya
dikala mendukung dalam pemilihan kubu yang konon katanya dikala ada satu pemilihan kubu di Kabupaten Cirebon ini selalu terjadi gesekan-gesekan, baik secara mistik ataupun gesekan secara fisik. Nah, seperti itu yang sempat jadi keinginan saya untuk mencoba sebetulnya apa gitu, ada apa. Jadi makanya satu pengalaman ini hal yang baru khususnya bagi diri saya. Wah, tampaknya ceritanya seru nih Ki Bayan. Pasti Ya. subscriber pengen denger nih. Ceritainnya gimana? Insya Allah akan saya ceritain dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan cukup bisa membawa satu pengalaman yang cukup seru. Berawal sekitar tahun 2019 ya, mungkin sini sekitar kurang lebih 2 tahun. Dari awalnya memang saya ini bersilaturahmi kepada seorang teman yang berada di Kabupaten Cirebon. Dan kala itu saya berangkat sore hari ya, sekitar jam 5. Akhirnya ketemu dengan teman-teman saya. Di situ baru saya ngobrol-ngobrol sana sini sambil senda gurau, dan masuklah waktu Isya. Dan saya juga waktu itu setelah menjalankan satu sholat Isya, baru kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kembali. Kebetulan waktu itu ada salah satu teman saya mengajak saya untuk tahlilan. Jadi ya karena memang suasananya di situ lagi pada kumpul semua, jadi ya saya menyempatkan satu waktu untuk ikut bersama rekan-rekan saya. Dan memang ternyata ada dari satu cerita teman saya bahwa yang meninggal pada waktu itu adalah seorang pemuda ya. Dia seorang pemuda yang konon katanya sempat tersambar petir ya, dan meninggal. Pada waktu kita tahlilan ya memang dengan sangat khusus sekali kelihatannya, dan untuk pengunjung di sini atau para saudara-saudara nih memang banyak sekali yang tahlilan di situ ya. Walhasil kurang lebih antara setengah jam selesailah acara tahlilan tersebut, dan setelah makan-makan kami ya sempat ngobrol-ngobrol kembali. Dari teman-teman saya pada waktu itu ada yang sempat bercerita bahwa kebetulan pada waktu itu sedang gencar-gencarnya satu pemilihan kepala desa, dan di antara teman-teman saya itu memang ada yang jadi kalau orang Cirebon bilang mah dia cucuknya gitu dari salah satu calon kubu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ke sana itu dalam benak saya ada sekelumit rasa ya untuk bisa membantu gitu.
ada sekelumit. Makanya saya coba utarakan kepada satu teman saya yang mendukung ya. Oke lah, kita sebut aja namanya Mas Edi ya. Mas Edi, kalau memang situ sebagai cucuknya, kata saya itu, saya punya permintaan. Permintaan apa Ki Bayan? Nah, ini karena yang meninggal ini istilahnya sempat tersambar petir. Jadi saya ini mau meminta tolong bilangin kepada calon kepala desa yang Mas Edi dukung, dengan catatan kalau seandainya jadi, saya akan mendukung dan mendoakan supaya beliau ini yang Mas Edi dukung ini akan terpilih menjadi kepala desa. Ya sudah, kata Edi, Kang Ki Bayan, nanti saya akan mencoba ya langsung ke calon saya, katanya, bahwa nanti akan saya sampaikan. Habis itu ngobrol-ngobrol, kemudian selesai sekitar jam 10 setengah 11 ya, dan saya langsung pulang. Ya, memang perjalanan dari kota ke kabupaten ini cukup jauh ya, sekitar setengah jam lebih. Singkat cerita, 3 hari kemudian si Edi ini datang ke rumah saya. Dan kebetulan waktu itu saya tidak kemana-mana, jadi ya dengan mudah, artinya kita ketemu dan ngobrol-ngobrol. Ternyata bahwa calon kubu yang Edi dukung ini menyepakati apa yang sempat tadi saya tawarkan. Baik, kata saya, kalau memang calon kubu dari Pak Edi ini betul-betul mau memenuhi persyaratan saya, oke, gimana kalau kita ketemu? Baik, katanya, memang dia juga sudah menunggu Ki Bayan di sana. Akhirnya berangkatlah kami berdua ini dengan memakai sepeda motor sendiri-sendiri ke Kabupaten Cirebon. Setelah sampai di sana, saya disambut oleh calonku tersebut ya. Kemudian kita berbincang-bincang, dan dia juga mungkin baru kenal ya dengan saya. Akhirnya langsung to the point bahwa saya ini mau mendukung dan mau mendoakan supaya bapak calonku ini supaya menjadi seorang kubu. Tapi saya punya persyaratan atau saya punya permintaan. Nah, terus dia bertanya kepada saya, permintaan apa yang Ki Bayan mau? Kata dia, saya nggak minta uang ataupun apa, nggak. Cuma waktu kemarin saya kesini dan saya merasa terenyuh bahwa sempat saya menghadiri satu tahlilan bahwa ada seorang pemuda yang sempat tersambar petir. Dan yang saya mau, saya minta supaya dibikin satu penangkal petir
di tempat kejadian. Akhirnya mungkin dari calon kepala desa ini dia berpikir mungkin ngitung-ngitung ya masalah biaya yang nantinya yang akan dikeluarkan, dan walhasil dia sepakat waktu itu. Ya sudah, katanya, saya menyetujui dengan catatan kalau memang itu sudah jadi deal, kata saya itu. Saya juga nggak mau menarik keuntungan dan saya cuma hanya sekedar terenyuh aja gitu. Supaya hal seperti itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Singkat cerita, ya sudah, karena waktu itu waktunya tinggal kurang lebih sekitar 20 hari ya. Sudah saya pamit, kemudian saya mengumpulkan teman-teman yang ada di situ. Dari mulai ujung sampai ujung. Memang kalau di daerah situ ya, saya sudah lama sekali sebetulnya main di situ ya. Mungkin sekitar 25 tahun ya, mungkin saya sudah menginjakan gitu di sana. Ya nggak perlu saya sebutkan ya satu nama desanya. Jadi saya cukup memang di Kabupaten Cirebon. Saya kumpulkan, akhirnya sampai terkumpul teman-teman saya nih kurang lebih ada 15 orang. Kemudian saya utarakan maksud dan tujuannya, dan saya juga mengatakan bahwa barangkali nih ada teman-teman saya yang mau mendukung ke sana ke sini, itu nggak masalah. Artinya kita tetap berteman, silahkan untuk masalah dukung-mendukung, monggo, terserah kalian-kalian semua, kata saya begitu. Ternyata yang sehati dengan saya itu ada sekitar 10 orang. Dan sisanya yang 5 ini nggak masalah, itu silahkan monggo kalau mendukung mana ke sana atau ke sini ya silakan saja. Akhirnya dari yang ke-10 teman saya ini, saya ngobrol lagi, saya punya rencana, dan memang memerlukan satu jamaah ya. Artinya butuh beberapa orang untuk bisa bergabung, terutama di tempat calon kepala di calon kubu ini. Akhirnya saya coba ngomong-ngomong, ya sudah, karena kita nih yang berada di sini khususnya ada 10 orang. Dah, kata saya itu, kebetulan saya ini belum lama ya, artinya belum memfotokopi. Ada satu doa yang sudah lama sekali saya belum mencoba untuk bisa dipraktekkan, dan saya minta tolong supaya doa ini difotokopi aja. Maka kala itu juga saya langsung menyuruh salah satu teman saya untuk bisa memfotokopi dari doa tersebut. Berangkatlah teman saya untuk segera memfotokopi. Dan kemudian pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan sekitar 10 ya, 10 malam. Dan saya pulang, kemudian nanti besok menjelang Isya saya ngomong supaya kita nih berjamaah membacakan satu doa secara berjamaah. Nah,
Akhirnya difotokopi sejumlah 10 ya, 10 biji. Besoknya saya mulai rutin, artinya tuh rutin datang ke rumah calon kuwu ini hampir setiap hari. Berawal dari saya setiap 2 hari sekali saya tawasul bersama teman-teman, dan untuk doanya ini belum waktu itu ya, karena waktunya ini harus berawal dengan tawasul. Jadi saya bertawasul dulu dan nyampe udah dapat sekitar 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, ketika menjelang hari H, sekitar 10 hari H, disitulah saya mulai membagikan fotokopi yang kemarin sempat dijadikan 1 jilid buku ya. Saya bagikan kepada teman-teman, kepada 10 orang ini. Dan memang tempatnya pas di rumah calon kubu tersebut. Akhirnya saya mencoba nih ya, membacakan doa tersebut. Masing-masing setiap teman ini harus membaca sampai 7 kali. Dan masing-masing dikasih supaya nggak lupa ya. Masing-masing membawa batu ya, batu kecil-kecil ya, sebesar ibu jari ya. Itu setiap orang 7, semua 7. Jadi artinya kalau sudah baca 1 kali, taruh di tengah gitu, 1. Udah baca lagi, taruh lagi di tengah. Sampai selesai menjelang malam. Kurang lebih sekitar jam 10 malam ya. Ternyata di situ kalau nggak salah ada 4 calon kepala desa. Dan yang termuda itu adalah calon yang akan didukung oleh saya. Mungkin umurnya jauh lah dengan saya. Ya, itu paling muda. Dan yang lebih istimewanya di sini ada ya, kebetulan sesepuh daripada kampung itu ya, dari desa tersebut ada 1 sesepuh, dia mencalonkan diri. Bahkan boleh dibilang ada 1 orang yang boleh dibilang ya mungkin bandarnya duit atau orang kaya ya. Dia sempat menyponsori si sesepuh tersebut. Nah, itu dari obrolan teman-teman saya di situ ya, memang nggak kecut gimana gitu. Kalau dipikir-pikir secara logika, ini sepertinya nggak mungkin calon yang saya dukung ini akan menang. Sebab apa? Sebab pertama, dia ada 1 calon yang istilahnya sesepuh daripada desa tersebut, dia mencalonkan diri. Kemudian yang kedua, ada pendukung di belakang dia tuh orang yang berduit. Jadi kemungkinannya tipis sekali, khususnya saya, untuk bisa memenangkan istilahnya calon yang saya dukung. Cuma di situ saya dan juga teman-teman saya
berusaha semaksimal mungkin, dan saya masih punya sesuatu yang di atas. Hanya kehendak Allah, semuanya akan terjadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, disitulah yang membawa saya dan teman-teman saya ini menjadi satu semangat. Dan waktu itu saya juga nggak sempat terfikirkan gitu, yaitu kalau seandainya calon saya ini sampai tidak jadi, ini muka saya mau taruh di mana, itu alhamdulillah nggak terfikirkan. Karena saya itu main di situ hampir ya tahu semua lah, orang situ udah tahu semua, karena saya main udah lama sekali, kurang lebih 25 tahun. Jadi kalau terbersit pemikiran ke sana, mungkin saya akan mundur teratur. Tapi alhamdulillah waktu itu saya nggak sempat terfikir hal yang seperti itu. Maju terus apapun yang terjadi. Nah, itu hari yang pertama ya. Dan hari yang kedua sama seperti hari yang pertama, itu tidak terjadi hal-hal yang istilahnya tuh membikin kita nih jadi grogi ataupun takut. Tidak ada, normal. Dan memasuki hari yang ketiga, di situ saya baru merasakan bahwa memang gesekan-gesekan yang terjadi pada waktu pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon ini ya memang betul adanya, itu terjadi. Dikala saya dan teman-teman saya ini membacakan satu doa, itu sudah dapat masing-masing 3. Tiba-tiba itu dengan secara spontan si lampu ini mati. Nah, untungnya karena kalau sudah berjalan doa ini ya harus lanjut. Tidak boleh tertinggal atau terputus. Kalau sampai terputus ya kita harus mengulangi dari awal lagi. Berhubung di situ ada 2 rekan, itu karena mungkin dia mengolah atau sering membaca doa tersebut, sehingga kedua orang ini hafal. Nah, alhamdulillahnya terbantu dari situ. Jadi kita cuma bertiga nih yang hafal, dan yang lain sisanya yang 7 ya itu cuma mengikuti aja, karena posisi di sini lampunya tiba-tiba mati secara mendadak. Nah, justru yang bikin aneh, ini lampu mati tapi di belakang ya, di belakang itu masih menyala, lampu masih menyala. Nah, terus nyampe sekitar 6 kali balik ya, tiba-tiba itu ada satu benda yang seperti jatuh dari plafon yang ada di atas kita nih. Membikin teman-teman tuh sampai terkejut. Bahkan saking terkejutnya ada yang seolah-olah mau lari gitu. Saking kagetnya, karena waktu itu kita ini lagi konsentrasi betul-betul. Akhirnya hari yang waktu itu habislah sampai masing-masing membaca 7 kali. Nah, seperti biasa, kemudian setelah selesai kita ngobrol-ngobrol dan lampunya juga dibetulin kembali. Ternyata si lampu ini memang mati ya, dan harus diganti. Maka digantilah
si lampu yang pas waktu itu berada di ruang tamu. Nah, dari situ selesai dan saya pulang. Dan ketika saya itu mau nyela motor, itu saya lihat ban motor saya nih kempes. Nah, di situ pikiran saya jadi macem-macem. Artinya ini godaannya baru dimulai ini. Dikala saya dan teman-teman saya ini membacakan satu doa, tiba-tiba itu dengan secara spontan si lampu ini mati. Terpaksa karena memang waktunya sudah malam, jadi saya nggak sempat pulang ke kota Cirebon, jadi terpaksa saya tidur di situ. Saya memilih tidur di seorang teman saya yang artinya cukup dekat lah, seperti saudara sendiri. Dan baru paginya saya baru istilahnya menambal ban tersebut ya. Kebetulan tidak jauh dari situ, sekitar 200 meter ada bengkel motor. Dan setelah ditambal, barulah saya bisa pulang. Di hari yang keempat, itu sehabis Isya, saya mulai lagi bersama teman-teman membaca doa tersebut. Pas putaran yang kelima, itu terjadi seperti ada yang menarik gelas sampai nih kopi ini tumpah. Teman-teman saya waktu itu ya memang pada kaget sih, posisinya lagi membaca ya, itu seperti ditarik gitu. Dan saya lihat sekelebat ada satu makhluk hitam ya, itu dia lari ke belakang. Cuma ini saya mau utarakan kepada teman-teman, saya takutnya saya ini, teman-teman saya ini jadi apa namanya tuh nggak mungkin membantu saya lagi. Jadi makanya saya simpen sendiri, saya nggak mau cerita. Sebetulnya saya tahu ini kejadiannya apa gitu, bisa sampai gelas ini sampai jatuh. Saya tahu itu ada satu sosok makhluk hitam yang narik. Nah, dia lari ke belakang. Setelah selesai membaca sampai 7 kali, akhirnya saya dan teman-teman ini berdiskusi dan juga ngobrol-ngobrol dengan tentang pencalonan yang sedang terjadi ini. Kelihatannya sudah hampir panas. Artinya apa? Memang di calon-calon lain juga sama seperti saya. Samanya gimana? Banyak yang bertawasulan, ada yang tahlilan itu. Dan bahkan dari informasi yang saya dapat, itu setiap yang tahlil di salah satu calon itu sempat diamplopin. Informasinya seperti itu, besarnya kurang lebih sekitar 150.000. Itu saya dengar 1 bulan yang lalu. Ini biayanya berapa? Kalau nyampe 1 bulan dan orangnya itu lebih dari 50 orang, itu udah berapa biaya yang dikeluarkan. Memang ini bos ini dia mendukung sekali ya, mendukung sekali calon yang istilahnya disebut sesepuh itulah. Tapi tetap dari informasi ini
saya support semua teman-teman saya. Memang kata saya itu semuanya Allah yang ngatur. Artinya kita tetap berusaha, semuanya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting nih kita nih harus semangat terus sampai akhir hari H. Akhirnya mungkin dari semangat yang saya berikan, teman-teman saya ini menjadi lega gitu ya. Di antara teman-teman saya mungkin saya yang paling tua gitu. Yang paling tua. Artinya mungkin ada yang beda 5 tahun, ada yang beda 10 tahun. Yang jelas saya paling tua di antara teman-teman saya yang pada waktu itu istilahnya membacakan satu doa itu. Nah, habis itu selesai, saya pulang. Akhirnya saya selah motor, saya berangkat pulang. Ketika pada waktu itu saya pulang sekitar 200 meter, tiba-tiba ban motor saya pecah. Ini sampai meledak. Dan untungnya di situ karena memang saya ini ya boleh dibilang udah cukup umur, jadi naik motor juga nggak terlalu cepat ya. Alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan, hanya pecah. Otomatis saya balik lagi lah karena waktunya cuma sekitar 200 meter. Saya balik lagi ke teman saya ceritakan nih banyak pecah nih. Itu 2 kali saya mengalami hal yang seperti itu. Akhirnya otomatis saya nggak bisa pulang. Tidurlah saya di rumah teman. Sambil menjelang tidur nih kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol keadaan waktu itu dikala pencalonan nih sedang rame. Dan menjelang paginya baru saya coba cari karena uangnya nggak ada ya, jadi sementara cari ban yang kira-kira untuk bisa pulang lah gitu. Akhirnya di bengkel tersebut ada ban dalam yang bekas cuma cukup bagus ya. Akhirnya ya saya beli juga, pulanglah. Ketika itu saya pagi sekitar jam 8 ya, seperti biasa datang ke rumah, aktivitas sebagai kuliner. Dan menjelang hari kelima ini lebih edan lagi. Lebih edannya gimana? Itu dari jumlah yang 10 orang sekarang tinggal 8 orang. Ini yang 2 sementara tuh belum bisa saya ketahui kenapa istilahnya nggak bisa datang tanpa pemberitahuan. Tapi konsekuen dari teman-teman yang pada waktu itu ada tetap semuanya membaca sampai 7 kali. Nah, pada waktu bacaan menjelang ke-7, di situ baru terdengar lagi suara benturan yang cukup keras dari atas plafon ini ya. Bah! Sampai semua terdiam. Saking kagetnya dikala lagi kekusuan yang istilahnya dialami oleh teman-teman saya ini. Itu ada satu seperti benda jatuh ya, cukup keras. Cuma anehnya di sini walaupun keras sekali ya, itu plafon nih nggak pecah gitu. Sama sekali nggak pecah. Ini aneh. Nah, akhirnya nyampelah sampai 7 kali bacaan nih selesai. Ini tambah aneh. Tambah aneh gimana? Ini bahkan dari
peserta yang ikut tahlilan di salah satu peserta calonku ini katanya konon tambah banyak. Ya iyalah, pikir saya, ya otomatis tambah banyak. Karena apa? Karena setiap istilahnya orang yang dipanggil ataupun yang datang ke situ untuk tahlilan bersama itu ya karena ada upahnya, ya otomatis karena ada upahnya di sini ya jadi tambah banyak. Memang hati saya juga sebetulnya agak ciut juga gitu mendengar informasi yang seperti itu. Tapi berhubung sudah kepalang tanggung, ya istilahnya itu memacu, artinya tuh memacu untuk lebih giat dan lebih konsen lagi kepada doa-doa yang istilahnya saya bacakan bersama teman-teman. Ini saya lebih khusyuk lagi, saya lebih memohon lagi istilahnya tuh. Itu yang membuat saya memberi satu kekuatan, artinya yang jelas pada waktu itu saya bukan untuk kepentingan pribadi dan saya cuma hanya merasa terenyuh, ya. Permintaan saya nggak banyak, cuma minta supaya dibangun itu aja satu satu alat anti petir, dan itu juga untuk masyarakat situ. Itu jadi semangat saya pacu lagi, dan menjelang hari ke-7, ya menjelang hari ke-7, kalau kemarin itu hilang, artinya tuh 2 orang nih nggak sempat hadir, sekarang 2 lagi yang nggak hadir. Jadi totalnya ini tinggal 6 orang teman yang masih hadir di situ. Saya belum sempat nih menanyakan, ya, karena ya itulah waktu. Yang penting nih selesaikan dulu, istilahnya membacakan satu doa sampai 7 kali. Akhirnya di situ saya selesaiin semua. Setelah selesai, emang nggak ada masalah ya waktu itu. Cuma ini yang jadi pertanyaan saya, ini yang 2 lagi ini kemana? Saya curiga, artinya tuh curiga, apakah memang yang ke-4 orang ini pindah ataupun cari ke yang lain gitu. Memang kita berenam ini ya sambil diskusi, ya, kemana gitu. Akhirnya ya sudahlah, karena waktu itu masih sore sekitar jam 10 selesai membaca doa tersebut. Gimana kalau kita datengin aja? Nah, kesimpulannya dari situ. Kita datengin dari yang ke-4 ini, kita telusuri rumahnya. Akhirnya didatengin dan memang ketemu juga akhirnya. Akhirnya satu-satu, ya, dikumpulin lah, langsung aja pikir saya itu. Saya pengen nanya langsung, nih apa sebetulnya yang terjadi. Ternyata dari masing-masing teman saya yang 4 ini bisanya nggak hadir di tempat calonku tersebut. Ternyata tuh mereka ini diteror oleh makhluk astral yang cukup mengerikan. Waduh, bingung juga saya. Artinya tuh ini dari 4 ini mungkin mereka ini takut, ya, karena diteror rumahnya dengan makhluk yang cukup menyeramkan gitu, ya. Jadi sampai teman yang ke-4 ini tidak sampai hadir untuk membacakan doa. Wah, susah juga nih, gimana gitu. Saya berembuk nih dengan ke-6 teman saya.
Memang dalam hal ini kata saya itu ya tidak bisa dipaksakan ya, karena diteror oleh makhluk astral katanya. Hampir tiap malam itu pintu digedor, hampir tiap malam. Dari keempat ini ceritanya sama. Kadang kalau ke WC ataupun ke belakang, nah itu bisa dikatakan ada makhluk astral yang cukup menyeramkan ini suka menampakkan diri walaupun hanya lewat gitu. Tapi ceritanya tuh sama dari yang keempat ini. Ini saya coba berembuk ya kepada 6 yang masih tersisa, yang masih terus. Kelihatannya dari yang ke-6 ini mereka atau teman-teman saya ini cukup berani. Jadi di sini saya merasa tegar juga gitu. Jangan sampai ini ke-6 ini jadi takut ataupun gimana ya. Mungkin dalam pembacaan doa-doa tersebut yang keempat ini kurang khusyuk atau gimana, sehingga ada satu dampak di rumahnya tuh yaitu diteror. Tapi saya coba menanyakan kepada ke-6 teman saya yang masih istilahnya sering datang ke rumah calonku ini, saya coba menanyakan apakah sempat terjadi hal-hal yang istilahnya aneh di rumah. Nah, mereka menjawab, alhamdulillah katanya tuh gak pernah mengalami hal seperti itu. Cuma kalau di sini dikala kita waktu membaca ada suara benturan-benturan dari atas, ya saya mendengar. Dan saya juga waktu itu tidak sempat menceritakan apa yang saya lihat. Saya takutnya kalau saya ceritakan ini akan menambah beban moral teman-teman saya gitu. Jadi biar saya simpen dalam hati penglihatan saya tentang makhluk astral yang waktu itu menarik gelas sampai pecah. Dan akhirnya hari ke-8, hari ke-9 gak ada masalah. Dan menjelang hari H itu masih tetap ada 6 orang ya. Seperti biasa ke-6 orang ini terus istilahnya membacakan doa sampai 7 kali. Itu tiba-tiba waktu membaca nyampe ke 5, itu tiba-tiba di belakang nih ribut. Di belakang ribut. Istilahnya kalau orang perempuan kan otomatis ya mulutnya tuh istilahnya ember lah. Artinya tuh menjerit sangat keras dan enggak satu orang. Itu di belakang banyak perempuan yang menjerit. Dan semua saya dan teman-teman saya itu mendengar. Itu katanya sempat melihat satu bola ya, satu bola api yang konon menurut istilahnya ibu-ibu di sini dari atas tuh jatuh ke rumah yang saya bacakan doa-doa tersebut. Itu makanya ibu-ibu ini menjerit. Dan bertepatan dengan jatuhnya makhluk yang berapi ini masuk ke rumah, itu lampu dari belakang tuh mati. Kemudian masuk ke ruang tengah yang saya tempati ya, yang waktu itu saya baca, mati lagi. Kemudian yang di depan mati lagi, sampai dari belakang dulu
nyampe ke depan itu mati total. Nah cuma ini anehnya, itu mati istilahnya tuh tidak serentak, satu-satu, belakang dulu, tengah dulu, baru ke depan. Ini aneh, saya juga nggak ngerti ini kenapa bisa begini. Nah karena waktu itu ada yang hafal cuma orang bertiga, jadi gak ada masalah gitu, kita terus membaca, dan yang belum hafal di sini tinggal ngikutin nyampe selesai ya. Kemudian setelah selesai baru dibetulin lagi apa yang terjadi, dan 10 menit kemudian barulah menyala lagi. Pikir saya alhamdulillah, dan itu hari yang terakhir kita nih membaca istilahnya doa tersebut. Dari situ mungkin saya belum belum bisa bercerita keadaan calon keempat ini, belum bisa cerita karena dari teman-teman saya waktu itu ada yang ikut ke sana, ada yang ikut ke sini, itu berpencar, tapi gak masalah itu. Karena demokrasi ya silakan aja, yang penting kita tetap berteman. Nah, menjelang pagi ya, kita ngopi-ngopi masih di rumahnya calon kepala desa sambil kita ngerok sebatang rokok ya, sambil jabur gitu. Dan waktunya memang berjalan dan sampai istilahnya diiring lah, diiring nyampe ke kantor desa. Nah situlah dijejer calon-calon. Nah kemudian masyarakat masuk menurut panggilan dan mencoblos masing-masing yang diinginkan ya. Memang kalau secara demokrasi kelihatannya bagus ya, artinya jujur, tidak ada masalah dalam penghitungan, nyampe istilahnya selesai, dan alhamdulillah ternyata bahwa apa yang didukung kita bersama teman-teman ini dalam penghitungan suara ternyata lebih unggul daripada yang lain. Pikir alhamdulillah. Dan yang nomor 2 itu memang angkanya tidak jauh ya, itu diperoleh oleh sesepuh yang ada di situ. Dia mendapat urutan nomor 2. Waduh, saya sujud syukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, ternyata dukungan yang selama ini saya jalankan bersama teman-teman di sini, Engkau telah merestui dan menjadikan calon yang saya dukung ini menjadi seorang guru. Dah selesai, saya jabat tangan, kemudian saya pulang. Nah, besoknya saya penasaran gitu. Saya penasaran, datang lagi ke situ. Saya ingin mencari kelima orang, istilahnya tuh yang pada waktu itu jumlahnya ada 15, yang ikut saya 10, yang 5 ini nggak tahu nyebar kemana-mana ya. Saya coba panggil lagi karena waktu itu saya begitu dekat sekali dengan masyarakat situ, jadi ya nggak susah lah. Dan alhamdulillah saya juga baik-baik dengan orang di sekitar situ, jadi memang nggak ada masalah gitu.
saya coba, saya temui ya, dan saya memberanikan diri, saya menanyakan kepada A, B, C, D ya, dan coba ceritakan Anda ini mendukung kemana waktu itu. Ya, saya memang mendukung katanya ke calon yang sesepuh sini. Terus gimana katanya? Waduh, itu hampir aja sempat terjadi kebakaran di salah satu istilahnya yang menyokong dengan dukungan keuangan itu hampir. Cuma alhamdulillah istilahnya nggak sempat terjadi kebakaran. Nah, saya coba lagi tanya ke yang sebelah sini. Nah, memang saya juga mendukung ke sana. Coba ceritain kata saya itu biar kita ini yang di sini bisa memberikan satu wawasan atau pengalaman yang positif kata saya itu. Iya, memang itu yang di situ kata dia tuh. Saya memang mendukung dia. Ya, nggak usah saya sebutkan namanya lah. Itu ada salah seorang gurunya katanya sampai pada waktu hari H itu sempat istilahnya pingsan selama 2 jam. Itu hari H ya. Dan ada lagi sebelah sana yang nggak tahu ini yang mendukung yang mana nggak tahu. Itu bahkan pada waktu itu ada 3 orang katanya hampir aja sempat dibawa ke rumah sakit. Karena apa waktu itu? Konon katanya sempat muntaber. Jadi dari cerita berarti istilahnya dalam pemilihan kepala kubu di di Kabupaten Cirebon ini ya memang ya seperti itulah kejadiannya, gesekan ya sempat terjadi seperti itu. Ternyata mungkin tidak bakalan istilahnya hal seperti itu jadi hilang. Itu udah merupakan satu tradisi ya di setiap pemilihan kubu yang ada di kota Cirebon ini. Jadi seperti itu. Ya kalau dengar dari cerita Ki Bayan tadi, amalan-amalan yang Ki Bayan berikan untuk tim sukses ya sebutnya lah. Iya, tim sukses ya. Itu sangat ajib ya kalau bahasa sekarang. Alhamdulillah Kang Ai, Allah istilahnya berkehendak. Yang penting ya, kita ini berpasrah diri dan betul-betul artinya meresapi kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau penonton ada yang berminat dengan amalan itu boleh berbagi atau gimana Ki? Ya sebetulnya kalau untuk keilmuan sih boleh-boleh aja ya Kang Iya. Silahkan boleh. Cuma ada cumanya ini. Mungkin ya harus berhadapan mungkin Kang Iya. Jadi biar nanti saya bimbing nih caranya ini kan harus tahu gitu. Akan saya bimbing ya, akan saya berikan insya Allah nanti. Dan mungkin harus berhadapan gitu. Ya. Ini amalan ini apa hanya untuk pemilihan seperti ini atau bisa digunakan untuk yang lain Ki Bayan? Wah, memang kalau untuk hal itu memang sangat luas sekali Kang I. Ini bisa dipakai bermacam-macam ya, artinya satu bentuk-bentuk keinginan kita. Monggo di situ kita meminta. Tinggal nanti ketentuannya. Jadi dalam hal ini Kang I, untuk amalan-amalan seperti ini ya memang itu tadi saya katakan harus kita nih berdekatan atau langsung ya supaya kita nih bisa memberikan atau menjabarkan tatap muka ya. Ini amalan ini untuk apa dan gunanya seperti apa.
Nah mungkin insya Allah bisa saya jelaskan. Kalau kita hanya sekedar kirim amalannya ke sana melalui buku gitu, mungkin akan kurang jelas Kang I. Kalau dengan video call WA mungkin bisa. Ya mungkin bisa ya dengan hal itu. Cuma tetap ada rambu-rambunya gitu. Saya nggak memungut biaya apapun, tidak. Jadi monggo gitu bagi istilahnya yang mau itu aja Kang I. Ya. Kibayan di pemilihan yang tadi Ya, itu ada 4 calon ya. ya. Nah calon-calon yang lain itu punya kemampuan finansial yang kuat nggak? Luar biasa. Dibanding- luar biasa ya. Dibanding kubu yang terpilih ini. Iya. Ini yang paling muda nih yang saya dukung tuh. Yang paling muda. Dan sedikit biayanya. Iya, biayanya sama sekali. Hanya dengan dihimbau oleh Kibayan membaca amalan tadi. Iya, dengan membaca amalan tadi. Dan sebetulnya waktu itu juga kalau saya ini terfikir Kang I ya. Terfikir begini. Kalau seandainya apa yang kamu dukung ini sampai nggak jadi, itu Kang I, itu muka kamu mau taruh di mana? Itu kayaknya mundur waktu itu Kang I. Saya pasti mundur. Cuma ini nggak terlintas hal seperti itu tuh. Pikirannya tuh jadi yakin itu aja. Keyakinan. Dengan doa ya. tersebut tuh yakin sekali, betul-betul yakin. Ya. Ini menarik sekali nih. Sepertinya saya juga berminat nih Kibayan. Boleh berbagi ya dengan saya? Wah, insya Allah Amin. boleh. Nah untuk penonton MM silahkan kalau minat dengan bacaan atau amalan yang dimiliki oleh Kibayan ini boleh komentar di bawah. Insya Allah Kibayan akan memberikannya tanpa biaya ya Kibayan. Tanpa biaya, silahkan. Oke, ini sangat menarik sekali. Oke sobat, demikianlah cerita dari Kibayan yang akhirnya memenangkan pertarungan pemilihan kubu di Kabupaten Cirebon. Dan orangnya masih ada sampai sekarang ya. Masih ada, Dan masih memimpin. masih memimpin. Jadi kisah ini adalah kisah Kisah benar-benar nyata. Demikian dari kami dari Cirebon. Kami kabarkan cerita dari Kibayan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang selalu mendukung channel Malam Mencekam. Kibayan terima kasih atas Ya, kehadirannya. sama-sama Kang I. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.